Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan sedikit materi yaitu manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan yang mana akan dijelaskan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Siti Soleka, Erika Griselin, dan Afrilian Nur Hasanah. Analisis jabatan merupakan pengembangan tugas yang dilakukan dalam sebuah jabatan tertentu yang memiliki keterkaitan dari satu jabatan ke jabatan lainnya, dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Analisis jabatan juga mempunyai peran sebagai suatu pengetahuan yang eksplisit dan terperinci yang memerlukan, yang pertama, rekrutmen atau seleksi, yang kedua, menentukan besarnya upah, yang ketiga, merancang jalur karir pegawai, yang keempat, menetapkan beban kerja, dan yang kelima, merancang program pendidikan dan pelatihan efektif. Analisis jabatan dilakukan untuk menyelidiki fungsi, peranan, dan tanggung jawab dari sebuah jabatan, yang mana hasilnya nanti akan digunakan untuk yang pertama, kelembagaan, organisasi, dan perancang jabatan, yang di dalamnya terdapat penyusunan organisasi baru, penyempurnaan organisasi yang sekarang, dan peninjauan kembali wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Yang kedua, ada kepegawaian, yang di dalamnya ada rekrutmen seleksi atau penerimaan, penilaian jabatan atau evaluasi jabatan, penyusunan jenjang karir atau karir planning, mutasi, promosi, rotasi, dan ini ada kaitannya erat dengan C. Dan yang terakhir program pelatihan. Kemudian yang ketiga ada ketata laksanaan, yang di dalamnya terdapat tata laksana dan tata kerja atau prosedur. Analisis jabatan juga mempunyai banyak manfaat sebagai alat untuk melakukan evaluasi jabatan, untuk menentukan standar hasil kerja seseorang, digunakan untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru. Selain itu, analisis jabatan juga bermanfaat untuk merancang program pendidikan dan latihan, untuk menyusun jalur promosi, untuk merancang perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja, serta untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalam analisis jabatan juga memiliki prinsip, antara lain, analisis jabatan harus sanggup memberikan fakta yang penting. Analisis jabatan harus bisa memberikan fakta yang memiliki tujuan. Analisis jabatan harus ada perubahan dan tinjau selalu. Analisis jabatan harus bisa menunjukkan unsur jabatan yang paling penting. Dan yang terakhir, analisis jabatan harus bisa memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan SDM. Penerimaan merupakan proses mencari, mengajak, dan menemukan sejumlah orang dari luar perusahaan untuk bergabung sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan pada perancangan sumber daya manusia. Setelah menemukan calon tenaga kerja yang cocok, barulah masuk ke dalam tahap seleksi. Tahap seleksi ini merupakan tahap yang penting dalam perekrutan sumber daya manusia, dengan memilih dan mendapatkan kandidat terbaik yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk menggantikan posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Proses dari seleksi penerimaan sumber daya manusia ini meliputi yang pertama, wawancara awal, yang kedua, pengujian seleksi, yang ketiga, wawancara ketenaga kerjaan, yang keempat, pemeriksaan latar belakang, yang kelima, evaluasi medis, yang keenam, keputusan penyelesaian, dan yang ketujuh, surat pengangkatan. Orientasi sumber daya manusia. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Orientasi juga merupakan pengembangan dan pelatihan awal bagi para pegawai baru yang memberikan mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan, maupun kerja kelompok. Dalam orientasi sumber daya manusia ini memiliki tujuan orientasi sebagai berikut. Yang pertama, menutup gap antara cakapan pegawai dengan permintaan pekerjaan dan jabatan. Yang kedua, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dihadapinya. Yang ketiga,
meningkatkan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas sekarang. Yang keempat, membentuk sikap dan tingkah laku yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, membantu menyelesaikan masalah operasional perusahaan seperti mengurangi absen, mengurangi kecelakaan kerja, dan lain-lain. Yang keenam, mempersiapkan pegawai atau pekerja untuk memperoleh keahlian tertentu yang dibutuhkan perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah menambah nilai bagi pegawai. Selanjutnya yaitu inventarisasi SDM. Terdapat dua metode di dalamnya. Yang pertama, metode tradisional. Metode ini disebut sebagai perencanaan tenaga kerja untuk memperhatikan masalah jumlah kerja, jenis, dan tingkat keterampilan dalam organisasi. Yang kedua yaitu metode perencanaan terintegrasi. Dalam perencanaan terintegrasi, kita dapat melihat bahwa segala aspek dalam pembuatan dan pencapaian visi organisasi maupun sumber daya manusia turut diperhatikan. Kemudian ada pemberian kesejahteraan kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu gaji. Di dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru serta dosen dinyatakan kalau yang diartikan dengan pendapatan merupakan hak yang diterima oleh guru ataupun dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pembelajaran ataupun satuan pembelajaran dalam wujud finansial secara berkala, cocok dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang dinaikkan oleh penyelenggara pembelajaran serta satuan pembelajaran yang diselenggarakan oleh warga. Besarnya tunjangan profesi merupakan sebesar pendapatan pokok guru tersebut. Jenis-jenis tunjangan. Yang pertama ada tunjangan khusus, kedua besaran dana tunjangan, ketiga tunjangan fungsional, dan yang keempat tunjangan profesi. Selanjutnya ada kenaikan pangkat. Setiap pegawai berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat itu. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap pegawai, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada pegawai yang bersangkutan atas jerih payah pengabdiannya. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Kemudian nomor 2 yaitu 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kenaikan pangkat, yaitu yang pertama, kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terkait pada jabatan yang dipangkunya. Kedua, kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Ketiga, kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, baiknya menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya dengan hak pensiun. Yang kelima, kenaikan pangkat anumerta merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki sebelumnya. Ada pula mutasi. Mutasi merupakan kegiatan memindahkan tenaga kerja dari suatu tempat kerja ke tempat kerja yang lainnya, yaitu disebut sebagai mutasi. Akan tetapi, mutasi sebenarnya tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status ketenaga kerjaan, dan sejenisnya.
Adapun pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, mutasi lebih luas ruang lingkupnya dibanding pemindahan. Salah satu perwujudan kegiatan mutasi adalah pemindahan tenaga kerja dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada juga pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Pemutusan hubungan kerja atau pensiun ialah di mana seseorang yang umurnya sudah lanjut serta tidak bekerja lagi bisa juga harus diberhentikan maupun atas permintaannya sendiri. Seseorang yang pensiun umumnya mendapatkan hak hingga akhir umurnya meski telah tidak bekerja. Kategori pensiun ada 3. Yang pertama, pensiun normal. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang umumnya pensiun dipercepat. Pensiun yang diberikan sebab keadaan tertentu, misalnya pengurangan pegawai di industri tersebut. Yang kedua, yaitu pensiun ditunda, di mana pensiun ini yaitu atas permintaan karyawan. Namun, umur peminta pensiun belum mencapai umur pensiun. Pensiun yang dana pensiunnya diberikan pada saat peminta berumur pensiun. Yang ketiga, yaitu pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan karena sebuah kecelakaan, sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan pada suatu industri. Yang terakhir yaitu contoh aplikasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di SMP atau SMA. Yang pertama, pada saat sekolah membuka lowongan untuk mencari tenaga pendidik di bidang tertentu, sekolah perlu melakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan sebelum merencanakan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan yang nantinya dibutuhkan. Dari analisis jabatan inilah nantinya akan membantu sekolah dalam menentukan jumlah tenaga pendidik yang diperlukan dan menghasilkan spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu pada saat sekolah melakukan pengadaan tenaga kependidikan yang merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu suatu upaya untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik. Yang ketiga, diberlakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan. Setiap lembaga senantiasa menginginkan agar personil-personilnya melaksanakan tugas secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan lembaga, serta bekerja lebih baik dari hari ke hari. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga menyangkut karir tenaga kependidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan lebih luas. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.